Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratul kiram al-mukarramah al-mukarram, para alim ulama, al-mukarram, bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian, utamanya ibu-ibu muslimat yang telah meluang waktu untuk menghadiri undangan kami pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat, nikmat, taufik, hidayah yang telah diberikan pada kita sekalian, sehingga kita bisa bermawajah di majlis ya insyaallah yang penuh barokah ini, senantiasa mendapat maghfirah inayah dari Allah dan mendapat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ibu-ibu sekalian, saya tidak akan mengomentar masalah ibadah karena mungkin ibu-ibu hajah-hajah ini banyak yang sudah mengalami beribadah haji atau umroh. Cuman saya ini ada cerita sedikit, cerita ada duka, ada suka. Yang mau saya sampaikan terlebih dahulu suka dulu. Jadi suka, saya berangkat dari rumah ini sampai naik bis di Keranjingan, ya bersama-sama Ibu Siti Khotimah. Memang harapan kami untuk bersama beribadah umroh sejak dulu ingin sekali untuk berdua. Karena saya yang haji itu saya tahun 1989. Sedangkan Ibu Hajah ini tahun 2006. Jadi tidak bersamaan. Yang sekarang ini alhamdulillah sesuai dengan harapan kami, ya apa rasanya untuk beribadah berdua. Ini sukanya. Alhamdulillah Allah mengabulkan sesuai yang kita harapkan. Bersama Nyonya berangkat dari bis sampai menuju Surabaya. Di sana nunggu berapa jam kemudian langsung terbang transit ke Surabaya, ke Jakarta. Setelah di Jakarta 2 hari, hari Selasa yang berangkat, hari Rabu nyampe di Jakarta di tempat di Hotel Fog. Nah, 2 hari kemudian waktu itu ada panggilan dari ketua rombongan atau kloter. Ibu Hajah Siti ini masih ada di Hotel 9, saya ada di 13. Langsung saya turun ke bawah, ada panggilan, sampai yang dipanggil itu kurang lebih 10 orang. Nah, kok saya ini kok belum ada panggilan? Termasuk teman-teman yang separuhnya, semua itu 54, yang dipanggil 20
5 insya Allah kalau tidak keliru. Setelah dipanggil, ternyata saya tidak ada tiket, tidak ada namanya. Yang dapat tiket pergi terbang itu namung Ibu Hajah Siti Khotimah. Langsung saya gelapakkan, ini bagaimana ini? Kok Nyonya saya tidak dipanggil? Begitu. Akhirnya karena tidak bisa, tiketnya katanya sudah hangus, terpaksa Nyonya saya itu berangkat sendiri sampai transit ke Kuala Lumpur. Jadi saya tidak bersama sama Nyonya. Kira-kira Nyonya nyampe di Madinah 4 hari, saya baru ada panggilan untuk berangkat. Jadi Nyonya saya itu hijrah ke Madinah, ke Mekah, saya baru nyampe ke Madinah. Jadi tidak ketemu sama sekali. Ini sudah mencapai kedukanya sudah saya. Allah sudah memberi petunjuk kepada saya. Saya minta tolong pada teman-teman untuk mencari Ibu Hajah Siti Khotimah ini di hotel. Karena hotelnya pun tidak sama, tidak bersama. Kira-kira hotelnya Bu Siti ini kurang lebih dari 2,5 kilo. Saya cuma 1 kilo dari Masjidil Haram. Jadi tidak perlu tidak tahu komunikasi sama Bu Siti saya ini. Saya ditinggal. Mulai berangkat sampai nyampe Madinah, sampai nyampe ke Mekah, sampai pulang pun saya tidak ketemu sama Bu Hajah Siti Khotimah. Dan kenapa waktu pulang saya ini sudah bersama sama Bu Siti? Karena sama Bu Siti sudah bertemu di Mekah kira-kira 1 hari. Ya alhamdulillah, saya itu masih bisa bertawaf dengan Bu Siti Khotimah. Sampai bertawaf 3 kali di Baitullah. Sampai tawaf wada masih bersama Ibu Siti Khotimah. Setelah itu beberapa hari kemudian saya pulang menuju Jeddah. Itu masih bersama sama Bu Siti. Nyampe di Jeddah sampai ke mall, itu Bu Siti sudah tidak ada lagi, sudah hilang. Karena lain kendaraan sama saya, lain bis. Waktu saya berangkat duluan, Bu Siti masih di belakang. Ternyata ini tidak bersamaan sama saya sudah sampai ke Madinah menuju ke Dubai. Bu Sitinya masih ada di sampai Dubai. Saya terus langsung ke Soekarno-Hatta. Masih belum dapat tiket untuk keberangkatannya beliau. Jadi saya juga tidak bersama. Pulang perginya tidak bersama. Cuma harapan minta bersama, tapi Allah memberi jalan yang lain. Dan lagi saya itu alhamdulillah bisa bertawaf bersama sampai 3 kali. Ya memang enak rasanya untuk beribadah bersama-sama, bertawaf di Baitullah itu. Kalau saya, karena fisik saya seperti ini, kalau Bu Siti ini saya memang ajukan jempol. Kenapa kok demikian? Biasanya yang laki ini menjadi imam, ya dibalik Bu Sitinya yang jadi imam, saya di belakangnya Bu Siti. Karena orang kecil itu memang perlu perlu kata-kata, keberanian, muter kanan kiri, cari ruas jalan, itu memang saya akui kalau Bu Siti ini. Jadi itulah kesan saya bersama Nyonya ini, walaupun pulang perginya tidak bersama.
tapi jauh di mata, dekat di hati. Itu yang penting. Jadi saya ketemu di sana, saya langsung, walaupun ada siapa-siapa, karena sudah 2 minggu tidak ketemu, langsung saya peluk. Langsung saya peluk di hotel, karena hotelnya tidak berbeda kumpul. Jadi hotel itu bapak-bapak, ibu-ibu. Karena saya sebagai tamu, karena saya mencari Bu Siti, ya duduk di luar. Tapi waktu ketemu, wah ini idaman saya. Nah itulah kesan saya ketemu sama Bu Siti, memang sangat, ya bagaimana ya, sangat gembira sekali dan bangga sekali. Terus sepulangnya saya, karena tidak bersama sama Bu Siti, saya sudah nyampe ke Jakarta. Bu Siti ini masih ada di Madinah, belum dapat tiket. Karena Bu Siti transitnya tetap di Kuala Lumpur. Saya dengar lagi berita Bu Siti ini bersama orang perempuan juga sepuh, insya Allah umurnya 78. Ini yang ditemani oleh Bu Siti. Nah, Bu Siti sudah berangkat dari Jeddah ke Madinah, Madinah ke Jeddah, nyampe mau berangkat. Nah, ini sama orang siapa gitu, Bu Siti suruh kembali lagi ke Madinah, suruh kembali lagi ke Masjid Nabawi, karena ada sesuatu hal yang masih belum terselesaikan Bu Siti. Ternyata kan setelah ditelusuri, pamitnya itu masih kurang ke Nabi Muhammad SAW. Itu masih. Jadi akhirnya Bu Siti ini nambah lagi dua hari. Jadi Bu Siti sangat normal sekali. Kalau saya di Madinah 2 hari, di Mekah cuma 3 hari. Jadi lama di Jakarta saya. Di Jakarta sampai, kalau nggak salah 6 hari di Jakarta. Sampai beli hotel ini 3 kali saya. Beli hotel yang harga 600 sampai 800 sampai 900 harga hotelnya itu. Jadi berpindah-pindah hotel. Setelah saya nyampe ke Jakarta, saya nyoba komunikasi dengan HP. Memang tidak pernah bisa. Saya komunikasi sama Bu Siti, tidak diapaan orang HP ini, nggak nyambung. Jadi mulai begitu saya ditinggal sampai nyampe ke Madinah, HP-nya Bu Siti ini tidak pernah nyambung ke saya, tidak pernah nyambung. Jadi pulsanya Bu Siti ini masih utuh. Sampai dilihat di Mekah sama adik saya Mursyid, masih tinggal 379 pulsanya itu masih. Karena tidak bisa dihubungi, tidak bisa dihubungi adik, tidak bisa, saya tidak bisa. Nah setelah itu pulang dari Jakarta saya dengan adik saya tidak bersama. Adik kandung Bu Siti, laki, Muhammad Mursyid namanya. Saya dipanggil oleh tiket jam 10 baru terbang ke Surabaya. Adik saya terbang jam 1, jadi selisihnya 1 jam, 2 jam. Jadi saya nyampe duluan ke Surabaya sekitar jam 12. Bu Siti kabarnya masih ada di Madinah. Saya sudah nunggu di Surabaya. Jadi saya nunggu di Surabaya kurang lebih sehari semalam. Ya di ruang tunggu sana sudah. Mandar-mandir. Capek aku ke barat, pindah ke timur. Sholat, nunggu. Sudah. Sambil nunggu kedatangannya bidadari ini. Ya alhamdulillah, saya tunggu sampai lama pun saya tetap nunggu. Akhirnya datang kira-kira jam 2. Ya itu kita bersama pulang dari Surabaya ke tempat ini, bersamanya saya itu sama beliau mulai dari Surabaya sampai ke Jember. Jadi itulah dan duka saya dan suka dan duka saya
Mungkin ada suatu hal yang kurang berkenan, saya utamanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena manusia biasa itu tak luput dari dosa-dosa kecil maupun besar. Apakah ini langsung kita baca Fatihah atau doa? Tidak. Oh, sekira itu saja yang kita perlu sampaikan. Utamanya saya mohon maaf kepada ibu-ibu sekalian karena mengenai sarana prasarana yang sangat terbatas sampai beruyel-uyelan, tidak bisa menyempurnakan pada ibu sekalian. Kami atas nama mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.